Bagaimana kita bisa menghasilkan puluhan juta dengan Instagram Story? Currency yang paling tinggi itu attention. Konsep dari Instagram Story ini flat. Pertama, we are not creative. Kedua, we doesn't get the attention. So, aku udah chat ya, tapi belum dibales. Terus kemudian chat yang banyak. Itu mau create apa? Di sana adalah framework puluhan juta dari G-Story. Sehingga ada kewajiban untuk beli sekarang. Di-create FOMO-nya. Makanya aku bilang, care first, money after. Ini manipulatif ya. How to sell something ya memang manipulate. In the business, the goal is the money kan. So manipulate first. Dan ladang uangnya ada di sini di IG Story. Kebanyakan masalah dari orang yang pakai sosial media itu ngelupain kalau Instagram Story itu sebenarnya sepenting itu. Dari Instagram Story, kamu bisa ngasilin puluhan juta. Only with Instagram Story. Tapi orang banyak acuh tentang Instagram Story, how it works, bagaimana sih sebenarnya berpikir tentang membuat Instagram Story-nya. So, sekarang kita bakal bahas, dimana kali ini aku bakal brainstorming sekalian sama timku, supaya timku bisa ngelakuin Instagram Story. Jadi, ibaratnya kalau kalian kerja sama bareng tim Grow Up, maka yang handle tim kalian pasti memahami hal-hal seperti ini. So, video ini bakal ngebantu kalian untuk gimana sih sebenarnya di 2024 bisa ngasilin puluhan juta cuma pakai Instagram Story. Ini partnerku kali ini, Reza. Ya. Oke, Za, sepemahamanmu aja dulu nih, Za. Kita mulai dari sepemahamanmu aja. Menurutmu Instagram Story itu harusnya kayak gimana, Za? Instagram Story harusnya kayak gimana? Pastinya sih nggak yang kalau misalnya kita ngepost banyak tuh nggak langsung di swipe story-nya atau di swipe akun langsung kayak gitu. Jadi kan ada ya kalau kita klik kan dia swipe story selanjutnya. Kalau kita swipe pakai jari itu langsung ke akun selanjutnya. Oh, nggak di-skip lah. Instagram Story yang bagus itu adalah Instagram Story yang akunnya nggak di-skip. Ya, Sekarang pertanyaan simpel ya dulu ya, saya. Kan Ki udah jelasin ke aku, mana posisi yang Ki lebih nyaman ngelihat? Instagram Story temenmu apa Instagram Story brand? Instagram Story brand. Kenapa Ki bisa lebih nyaman ngelihat Instagram Story brand daripada temenmu? Karena Instagram Story temen itu biasanya dia ngepostnya tuh tidak trying to impress. Sementara kalau brand tuh pasti trying to impress something. Ada yang ada goals yang mau di-achieve dari story yang dia bikin gitu. Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih Ki ngelihat brand. Berapa banyak sih brand yang Ki lihat Instagram Story-nya pingin Ki tonton? Anggaplah scales-nya dari 1 sampai 5 aja ya. Ya, Ki. Banyak sih. Mungkin 3 sampai 4 mungkin bisa ibaratnya bagus lah itu story-nya mereka gitu. Oke. Kalau kita bilang common brand nih, brand pada umumnya di Bali mau itu Indonesia. Nah, Rasanya ya Instagram Story yang dilakuin sama brand saat ini lebih banyak jualan. ya benar. Nah, biasanya Instagram Story yang seperti itu ketika kamu sebagai posisinya ketika Kini posisinya sebagai seorang customer pingin beli nggak sih ketika ngeliat dia emang ya memang brand sih, tapi ketika Instagram Story-nya let's say dia jualan baju tapi yang di-post semua baju A, baju B, baju C, baju D Dan seterusnya lah ya dan gitu. seterusnya kayak gitu, apakah akhirnya Ki ingin membeli atau akhirnya Ki skip ke akun berikutnya? Enggak, pasti aku skip karena story bukan tempatnya untuk hard selling menurutku sih. Story itu menurutku tempat yang emang untuk kayak ngasih teaser-teaser dan segala macamnya. Jadi orang lebih tertarik masuk untuk ke yang hard selling selanjutnya gitu sih. Menurutku Instagram Story itu emang tempatnya malah nyari duit banget itu ya dari Instagram Story menurutku. Jadi kalau sebuah brand itu mau nyari duit, itu malah bukan di postingannya, malah lebih ke Instagram Story-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara penjelasannya, kita tahu sebuah brand, itu kan pasti dari Reels-nya, Ya. dari postingannya. Kita tahu sebuah brand itu dari sana, even dari endorsement. Ya sudah cukup terwakili lah ya. Ya, Heeh, akhirnya kita masuklah ke akun brand tersebut. benar. At least kita pun nggak langsung beli dong. Biasanya kan kita checking dulu, kita coba nyari tahu dulu brand apa sih nih, Ya. sesuai match nggak sih sama personality-ku. Kalau itu sebuah brand fashion, kalau dia misalnya sebuah coffee shop, match nggak sih sama lifestyle-ku, Benar. community-nya yang ada di sosial medianya mereka itu aku banget apa enggak Ya, sih, benar ya. kayak gitu kan. Ya. Baru kita mantau lagi ke Instagram story-nya. Masuk ke Instagram story-nya kita checking, aktif nggak, rame nggak. Karena kan sebenarnya Instagram Story itu kayak daily vlog dari brand. Tapi brand salah mengartikan saat ini. Lebih banyak salah mengartikan bahwa Instagram Story sekarang itu malah dipakai untuk we are open, satu, Oke, ya. ya kan? Informasi ini. Ya, informasi we are open, kemudian promo, Oke. kemudian produk. Promonya pun juga buy one get one, diskon 12. Nyala. Ya, yang which is sebenarnya kita as audience nggak suka. Kita as audience tidak menikmati Instagram Story itu. Nah, jadi semestinya sebuah Instagram Story itu balik ke algoritma. Kenapa harus paham dulu algoritmanya dengan Instagram Story? Ibaratnya nih kita
kita di pemerintahan Indonesia aja kita harus bayar pajak. Too good to be true nggak sih kalau ada sekarang sosok yang membuat satu buah platform for free, kemudian kita bisa jualan, kita bisa ibaratnya kaya lah. Kita bisa kaya dengan platform tersebut secara gratis. Make sense nggak? Nggak make sense kan? Iya. Nah, that's why kita harus paham dulu tentang algoritmanya. Algoritmanya ini tujuannya apa? Apakah kita akan berfokus pada algoritmanya aja? Jawabannya nanti enggak. Karena algoritma sendiri, update dari CEO-nya, Adam Mosseri, itu ngupdate. Kalau algoritma itu ngikutin manusia pada intinya. Algoritma ini ngikutin manusia pada intinya. Jadi kita pada akhirnya akan belajar bagaimana manusianya, bukan algoritmanya. Dan kalau kita sekarang ngomongin mengenai gimana sih algoritmanya, itu akan menjadi poin utama yang kita pahamin di sini. Nah, jadi di sini aku udah nyiapin PDF. Instagram Story itu harusnya seperti apa sih? Instagram Story itu asiknya seperti apa sih supaya bisa ngasilin puluhan juta per bulan. Ini disclaimer dulu ya, kalau puluhan juta yang aku maksud ini kalau akunmu baru terus ngupload Instagram Story ya nggak bisa. Misalnya nih baru buat akun nih, followers 100, terus pakai Instagram Story upload terus tanpa ada mikirin gimana cara organik kontennya nge-reach banyak orang. Benar. Gimana caranya biar konten-kontennya dia itu bisa membangun trust orang. Disclaimer dulu. Iya. Jadi biar nggak salah. Ntar mikirnya oh yang buat akun yang penting upload Instagram Story aja kelar. Ya dengan ilmu itu aja. Ya, jadi tetap base-nya adalah akun ini at least dia punya audiens yang memang sesuai target market, bukan cuma followers gede loh ya. Kalau cuma followers gede, sekarang beli aja udah followers, ya nggak akan beli juga. Karena in the end orang-orang yang masuk dari beli followers ini adalah orang-orang yang nggak perlu sama produkmu satu, belum tentu suka sama video. Yang pada akhirnya kenapa? Akan ngebunuh algoritma dari Instagram untuk akunmu. Karena dianggap akunmu nggak relevan sama audiensnya. Buat si followernya itu. Yap, jadi experience-nya yang dirasain sama audiensnya adalah, lah ini akun apa ya? Ini kenapa gua follow ya? Akhirnya di skip akunnya. Jadinya user experience-nya, pengalaman orang menggunakan Instagram otomatis memburuk dong. Nah. Karena akun tersebut. Kalau kayak jadi Instagram apa yang dilakuin? Nge-drop akunnya. Ya bakal tidak di promo lah kasarnya. Tidak disebarkan ke banyak orang akunnya, dan konten-kontennya pun tidak disebarkan ke banyak orang. Iya. Nah, cara paling gampang ngebunuh akunmu adalah beli followers atau follow for follow. Ya benar. Itu paling gampang ngebunuh akunmu. Makanya aku nggak pernah nyaranin klien dari Grow Up itu untuk beli followers atau follow for follow. Karena pada intinya akun yang disukai adalah akun yang punya followers. Followersnya growth karena akunnya bermanfaat. Bermanfaat ini nggak cuma soal edukasi loh saya. Ya. Bermanfaat ini ada indikasi emosionalnya deh. Ya. Pertama, akun ini membangun kesedihan, bisa memberikan kesedihan. Membuat Jadi kita merasa. ya merasa sedih, iba. Ya. Itu satu. Kedua, akun ini bisa ngasih kita bahagia, tertawa. Kemudian akun ini bisa memotivasi. Kemudian akun ini bisa memberikan kita wawasan baru. Itu biasanya akun-akun yang punya followers. Kalau akunnya cuman ibaratnya random, konteksnya random, nanti emosi, nanti ini, Ya. akun media dia jatuhnya. Karena ya isinya bermacam-macam. Ya, isinya bermacam-macam. Nah, akun media bisa jualan nggak? Bisa jualan satu produk spesifik nggak? Jawabannya nggak. Makanya kenapa akun media, apapun itu medianya, biasanya akan dimanfaatkan untuk campaign yang namanya awareness. Untuk membuat orang tahu karena terlalu luas. Ya. Audiensnya siapa? Audiensnya lebar banget. Hobinya apa? Hobinya lebar banget. Akun-akun berita itu contohnya. Ya. Yang nge-follow emang spesifik kan nggak? Jadi sekarang kita balikin lagi ke fokusnya, kita bakal fokus tarik ke bagaimana kita bisa menghasilkan puluhan juta dengan Instagram Story. Dengan disclaimer itu tadi. Benar. Ya. Oke. Jadi ada catatan khususnya, nggak semua account tiba-tiba bisa menghasilkan puluhan juta dengan Instagram Story. Oke, jadi ini jadi aku udah siapin frameworknya harus seperti apa sih Instagram Story. Oke. Kemudian what's important in IG Story. Sebenarnya ketika kita tahu nih base-nya, average dari brand, kalau kita bilang fashion, pasti penampilannya seperti ini. Produk, mau slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6. Ya. Semuanya ngomongin tentang produk. Even mereka nggak ngasih saran. Yang ngasih saran. Iya, nggak ngasih saran. Saran apa maksudnya? Oke, ini dia punya dress. Dressnya cocok buat apa? Bisa dipakai di mana? Ya, bisa dipakai kemana? Dressnya ini pernah dipakai siapa? Di IG Story itu tempatnya membangun kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Karena kita seakan-akan kenal dekat sama brand ini. Dengan cara apa? Dengan IG Story. Makanya IG Story itu pasti biasanya jumlahnya lebih kecil ketika akunnya udah lumayan besar ya. Ketika akunnya udah 2.000, 3.000 aja deh. Pasti jumlah penontonnya akan jauh lebih kecil daripada jumlah followersnya. Karena dianggapnya udah nggak relevan lagi. Ya. Karena pada umumnya kenapa brand tetap nyari awareness.
Karena brand kan punya target pasar, Pasti. brand punya target consumer. Ya. Nah, target consumer, let's say umur yang kita incar adalah 21 sampai 25. Apakah followersmu akan selalu stay di umur 21 sampai 25? Jawabannya kan enggak. Iya. Yang 25 akan naik jadi 26 Dan seterusnya. dan seterusnya. Kemudian dari yang kita cari ekonominya adalah middle, misalnya ekonomi menengah, di umur 26 ke atas mereka sudah naik ke middle high. Bisa jadi udah ke high. Maka brand kita udah dianggap tidak relevan. Benar. Tapi mereka tetap follow kita. Oke. Bisa jadi karena enggak aware masih nge-follow brand kita. Makanya di Instagram, di akun apapun itu tingkat unfollow pasti ada. Apalagi di brand ya, aku udah bilang ya. Tingkat unfollow-nya pasti ada karena bisa dianggap udah tidak relevan. Let's say kita bilang ini akun gym. Kita follow pas kita umur 23 tahun atau 25 tahun. Dimana memang ambisinya nge-gym untuk badan dan lain-lain. Yap. Ketika kita udah mulai ke umur 29 tahun, udah punya anak. Anaknya udah mulai umur 3 tahun. Ya. Keinginan menurun. Keinginan untuk berolahraga mulai menurun, keinginan untuk nge-gym untuk masculinity-nya mulai menurun, let's say. Then what? Then mereka akan follow habitnya tentang mencari uang, Yap. mendidik anak, parenting, sekolah yang baik. Maka itu yang terjadi. So, di sini average dari brand pasti akan melakukan seperti ini. Average ya, kita bilang, let's say lah bilang temanmu baru buat akun bisnis. Bilanglah ceker mercon gitu. Ya, makanan lah. Ya, yang diupload apa? Makanan. Menurutmu bener apa salah? Kurang. Aku masih bingung sih salah benernya sih. Tapi lebih ke kurang. Jawabannya ya, ketika kita melakukan itu, apa yang terjadi? Reach-nya turun, jangkauan dari story-mu turun. Pasti. Karena, let's say, kita lihat nih, chicken mercon setiap hari. Lama-lamaan bosan nggak nonton chicken mercon terus setiap hari? Ya. Monoton. Itu yang buat reach-nya jadi turun. Karena average-nya seperti ini. Average-nya semua seperti ini. Average yang dilakukan sama dia, semuanya, hampir semuanya yang dilakukan itu seperti ini dia. Jadi kalau semuanya terlalu templating, semuanya berulang. Sedangkan kita dimasuk sekarang currency yang paling tinggi itu attention. Currency paling tinggi attention. Bagaimana got the attention is creativity. Konsep dari Instagram story ini flat. Selalu seperti itu. Pertama, we are not creative. Kedua, we doesn't get the attention. Maka ketika orang tersebut udah nggak got the attention, maka dia nggak akan belanja juga. Oke. Itu yang pertama. Dan tadi aku sempat nanya, Ki lebih senang nonton Instagram story teman atau online store? Sebenarnya, kalaupun aku tarik balik, jawabannya pasti Ki akan lebih menikmati Instagram story temen. Bukan berasut defensif supaya sesuai dengan apa yang aku mau ajarin. Tapi pada intinya, human want to see human. Oh, relatable ya. Ya. Human lebih senang nonton temennya. Pasti kita kepoan sama teman kita. At least temenmu resign kerja, di mana nih dia kerja sekarang? Atau rekan kerjamu dulu deh. Info terbaru lah. Info terbaru tentang dia di mana Ki dapatnya? Ya, daily story itu. Daily story kan. Oh dia lagi di sini nih. Oh dia lagi kayak gini nih. Oh sekarang dia main pingpong nih. Oh sekarang nantinya dia main tenis nih. Dia ada hobi baru. Dia ada hobi baru dan lain-lain nih. Terus, ceweknya cakep nih. Buat yang laki-laki. Kalau mau naikin view Instagram story personalmu, caranya gimana? Misalnya lu punya pacar nih, suruh pacarmu ngarep belakang, kemudian kamu fotoan sama dia, tag akunnya. Coba cek berapa klik account yang terjadi. Itu adalah tingkat curiosity-nya tinggi. Ya. Ketika dengan human with human. Ya. Online store biasanya ngebosenin. Karena aku bilang tadi, templating flat. Ketika templating dan flat, konsekuensinya apa? Reach-nya turun. Semakin sedikit atau semakin kecil kemungkinan kita bisa membuat orang beli di kita. Jadi makanya apa yang harus kita lakukan as a brand supaya orang itu mau nonton? Jawabannya nanti di bawah itu ada aku bilang as a friendly store. Oke. Berlakulah seperti brand, buatlah IG story seakan-akan brand ini temenmu. Ini gambaran kenapa aku bilang IG story itu ladang uang. Di sini, ini kan akan muncul postingan-postingan berupa carousel, single post, reels di bawah sini. Ini tempatnya orang itu nanti pada intinya cuman tahu kita aja, belum langsung beli. Tahu. Literally belum langsung beli. Sepengalamanku 4 tahun dah ngejalanin hal-hal seperti ini. Postingan carousel, reels itu nggak jadi tempat orang membeli. Tempat orang tahu, tempat orang mengenal. Hanya untuk itu. Kemudian di highlight. Di highlight ini fungsinya untuk apa? Di highlight ini fungsinya menumbuhkan kepercayaan. Tahap pertama, build the trust. Makanya biasanya di highlight tempatnya, yang di highlight itu harusnya di siapa? Selebgram. Yang selebgram seperti apa? Kemudian
testimoni, winning story-nya klien, kemudian bagaimana tim profesionalitasnya seperti apa, itu ditaruh di highlight. Dan ladang uangnya ada di sini, di IG story. Karena pada intinya orang habis ngelihat akun kita pasti follow. Kalau dia merasa relevan dia follow, tapi belum tentu belanja. Cara membuat belanjanya gimana? IG story. Makanya penting sekali ketika nggak langsung loh sekarang updatean di 2024 akhir tahun itu nggak, walaupun ke follow account orang nggak langsung muncul loh IG story di bar atas IG story itu, nggak muncul akun itu ada di depan. Kalau ke apa? Kalau ke nggak pernah interaksi, kalau dia si followers nggak interaksi langsung ke akunmu. Ya benar. So gimana caranya sebenarnya memperbanyak reach account dari IG storymu sebelum ke mempertahankan. Nah ketika ada orang follow, give something free. Let's say K adalah akun gym. Ketika K follow, ada orang follow akunmu gara-gara kontenmu dari sini tadi. Kemudian ada orang follow, apa yang harus kita lakuin? DM dia. DM dia, profiling dia dulu. Profiling dia, takes time nggak? Takes time. Gimana sih cara nyari uang yang nggak susah? Ya nggak ada. Takes time, cek akunnya, oh ini nama orang ini. Kemudian kalau di private, maka jawabannya cuma satu. Jawabannya adalah namanya dia menjadi acuan. Follow dia. Kan kita udah di follow dia, kita DM. Give something free di DM. Let's say ke akun gym, maka kita bisa sampein, let's say nama orang yang follow Reza lah. Kak Reza, thank you udah follow Gym Addict. Untuk followers kita kasih habit tracker. Habit tracker. Jadi di habit tracker ini bakal ada kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa diukur tentang bagaimana nge-gym, ngelakuin aktivitas gym, gaya hidupnya supaya muscle-nya lebih cepat terbentuk. Kira-kira Kak Reza mau nggak? Kenapa harus diakhiri dengan kira-kira Kak Reza mau atau nggak? Biar mancing dia untuk membuat keputusan, maybe. Jawabannya simpel. Kalau kita bilang algoritma, jawabannya supaya dia interaksi sama akun kita. Kalau kita bilang konteksnya adalah sebuah brand, ketika di-follow, memungkinkan nggak habis di-follow kita fallback ya gitu? Nggak dong. Tapi kalau ceritanya temen, misalnya let's say ini aku baru ketemu Ki di coffee shop. Temanku ngajak Ki, aku kenalan sama Ki, kita ngobrol, terus Ki follow aku. Sampai rumah Ki DM aku, follow back ya. Terus aku bilang, oh ini Reza yang tadi ya, temannya si A ya? Iya, aku follow. Dan IG storymu akan muncul di at least 5 bar depan. Ya karena ini ya. Karena udah interaksi, karena dianggap relate. Dianggap sama machine learningnya Instagram, bahwa orang ini adalah orang yang saat ini ditertariki atau diminati untuk dilihat kehidupannya. Ya. Ngerasain nggak hal itu? Ya, paham. Nah, kalau brand habis kita follow gara-gara ngeliat reelsnya, kita scroll, habis itu kita balik ke bar IG story. Apakah dia di 5 terdepan? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena nggak ada interaksi. So, as a brand apa yang kita harus lakukan? Kita pancing interaksinya. Supaya kita ada di bar depan. Itu untuk menambah orang yang menonton. Tapi bukan berarti untuk mempertahankan. Mempertahankan ada skema lainnya. Sampai di sini, kita udah paham kenapa IG story bisa menjadi ladang uang? Ya apa konsepnya seperti itu? Konsepnya dapat ya. Ini journey-nya, Za. Journey dari orang bisa mengenal brand sampai akhirnya memiliki keinginan untuk membeli, itu seperti ini. Pertama, ngelihat dari iklan, endorse, atau postingan. Baru kita visit profile. Kemudian, setelah visit profile, kita belum follow nih. Kita checking dulu akunnya. Bener nggak? Sesuai nggak sama apa yang dibilang sama endorse, sama iklan, sama yang lain-lain. Indikatornya. Kemudian setelah itu kita cek IG story. Habis lihat profile, pasti kita lihat IG story. Aktif nggak brand ini? Setelah aktif, setelah dia ngelihat IG story, kemudian aktif dianggap, apa yang selanjutnya dilakukan adalah melihat highlight ketika ini kita ngomongin produk. Ada promo apa nih bulan ini nih. Kemudian testimoninya sesuai nggak sama apa yang dibilang sama endorse. Kemudian ada paket-paket khusus nggak? How to ordernya gimana sih? Biasanya di highlight. Dan ketika udah dimasuk ke highlight, apa yang mereka lakukan? Follow dulu. Setelah follow dulu, maka itu yang bilang tadi. Mereka udah, oke, aku one day bakal butuh produk ini. One day. Bagaimana cara supaya orang tetap pada akhirnya bisa membeli di kita? Menjaga ujung otaknya dia. Interaksinya. Supaya brand kita itu ada di paling atas di otaknya dia. Sesimpel mie instan, brand apa? Yang ada di otak? Indomie. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya muncul seperti itu? Adalah muncul di kesehariannya dia, muncul di kehidupannya dia. Bagaimana cara muncul di kehidupan? Kita ngomong konteks Instagram, ya muncul di IG story-nya. Karena saat ini orang buka Instagram nggak langsung scroll feeds. Habis masuk akun, yang dilihat IG story dulu, klik kanan, scroll, bosan IG story, baru lihat feeds. Bosan, explore. Nggak explore, langsung masuk tab reels. Maka at least kita muncul di salah satunya. Kalau bisa semuanya lebih bagus lagi. Dengan catatan kita harus berinteraksi gitu. Setelah melihat highlight, cek review, kemudian kita ada di keseharian IG story-nya, kemudian konsisten, reviewnya konsisten, makin trust dong, baru mulai ke klik link bio untuk
order atau ke DM. Itu flow-nya IG story. Itu frame-nya. Kemudian kita masuk lagi ke tadi friendly store udah. Di sini ada kata-kataku care first, money after. Why? Jawabannya simpel dah. Care first, money after itu sama kayak seseorang yang lagi PDKT. Goals-nya apa? Nikah. Ya kan, goalsnya pacaran, nikah. Oke, kita bilang pendekin aja deh persingkat pacaran. Ya, relationship lah. Ya. Care first, after that relationship. Itu goalsnya. Kita pun juga sebenarnya juga sama. Care first, money after. Kenapa kayak gitu? That's why Instagram story itu megang peran penting dalam penjualan sebuah brand. Kita kasih dulu masalah-masalah common problemnya dia ketika dia bilang lah nge-gym. Common problemnya orang nge-gym itu apa sih? Asupan makanannya bingung, repetisi latihannya bingung, kemudian cara menggunakan alat ketika dia orang baru. Kita sampein itu di IG story. Kita share something di IG story supaya IG story kita itu nggak ngebosenin. Ini udah mulai masuk ke tahap mempertahankan viewersnya dari IG story. Ya. Kemudian gimana sih caranya supaya tetap makin bertahan orang tersebut selain konten? Interaksi. Gimana cara buat audiens itu ngebales? Itu indikator interaksi supaya tetap dibales. Supaya orang tuh ibaratnya, yo tebayo ini apaan? Gitu, untuk mancing orang interaksi. Kemudian watch time, pengulangan dari penontonnya itu. Ditonton sampai selesai ya diulang nggak? Itu tetap jadi indikator. Kenapa itu jadi indikator? Nanti aku bakal bahas tentang algoritmanya sebenarnya seperti apa. Indikator apa sih yang dipentingin sama Instagram ini. Jadi pada intinya kita give sesuatu yang memang dia perlukan dulu. Baru jualan. Jangan ujuk-ujuk promo bla bla bla. Don't care bro. Ibarat nih, kita bilang kita mau punya, kita adalah sebuah gym. Di mana gym ini bakal ngediskon ya kan membershipnya jadi 3 bulan yang dari 2,5 juta jadi let's say 500.000 for 3 bulan. Apa yang harus kita lakukan? Educate dulu dong masalahnya. Masalahnya dia apa nih? Kenapa orang-orang nggak mau beli yang tahunan? Kenapa maunya kita pikir bisa ngasih yang bulanan? Educate problemnya adalah mereka berpikir tentang konsistensi mereka latihan. Di-share dulu masalahnya di IG story ibaratnya. Tahu nggak, 80 dari 100 orang itu gagal nge-gym karena masalah konsistensi. Dan akhirnya ngebuang-buang uangnya untuk membership gym. Kan as orang yang mau nge-gym, iya masalah ini nih. Temenku juga kayak gitu semua nih yang badannya nggak jadi padahal udah buat membership gym. Ya nggak? Dengan durasi lama ya. Iya. Kemudian kita kasih lagi masalahnya. Bayangin berapa banyak uang yang kebuang. Kalau kita buat member setahun tapi cuma jalanin 3 bulan doang. Kemudian kita misalnya bisa kasih fakta atau data, atau kita bisa screenshot reply dari followers kita yang ngomong, oh iya nih, bener lagi. Oh temen gue cuma sebulan, temen gue cuma seminggu datang cuma buat IG story doang. Akhirnya nggak lanjut lagi. Kalau ini sekarang jadi masalahmu, kita gym A lagi buat membership untuk 3 bulan. Jadi ada urgensi atau masalah ke 3 bulan ini. Sehingga orang, oh iya nih masalahnya kayak gini nih. Baru munculin harga kan dari sekian sampai sekian. Jangan lupa limited slot. Nah, setelah ketemu limited slot, baru orang mulai urgent kan. Let's say kita punya bilang limited slot only for 50 member. Untuk 50 member saja. Setelah itu baru goreng. Bukti transfer. Setelah itu baru goreng lagi. Kak aku udah booking ya. Kak aku udah chat ya tapi belum dibales. Terus kemudian chat yang banyak. Itu mau create apa? FOMO. Di sana adalah framework puluhan juta dari IG story itu. Itu yang buat sebuah brand bisa ngasilin puluhan juta, bisa memunculkan urgensi, bisa memunculkan yang namanya scarcity effect, sehingga ada kewajiban untuk beli sekarang. Kalau aku bilang nih sama Ki, aku buat IG story as a brand. Now we have membership for 3 months. That's it. Itu aja aku bilang, kita tertarik nggak? Pingin beli nggak? Ngerasa urgent nggak? Harus beli? Nggak. Walaupun Ki sebenarnya ada keinginan nge-gym, tapi Ki ngerasa urgent nggak? Ya nggak ada batasan yang nantian aja bisa gitu. Orang Indonesia biasa apa? Last minute toh. Market kita behaviornya last minute. Jadi IG story itu harus ada di-create FOMO-nya. Makanya aku bilang care first, money after. Ketika kita tidak care, tidak relevan, tidak terlihat peduli dengan mereka, then what? Try to get the money? Gak mungkin kan? Sama kayak ibaratnya kita PDKT, kita nggak care, kita nggak peduli, yang kita pingin cuma pacaran doang langsung, dari baru kenal langsung pacaran. Secara logikanya lawan jenisnya atau pasangannya mau apa nggak? Enggak, karena care-nya belum dibangun. Nggak ada rasa kan, nggak ada kedekatan kan. Dari IG story yang di-replay ketika kita DM-an sama market kita, ada kedekatan nggak jadinya? Ada ini apa, ada peluang ke sana. Ada peluang ke sana kan. Kedekatan itu terjadi ketika kedekatan itu terjadi, kamu kalau Kim punya pilihan, mending beli di orang yang dikenal, apa orang yang literally 100% stranger? Yang kenal. Yang kenal kan. Gimana cara buat kenal? Ya itu tadi. Make something yang care dulu, perhatian dulu ke audiensmu. Ini manipulatif ya. That's the manipulatif.
how to sell something ya memang manipulate kan. Kalau kita bilang mau ketemuan sama perempuan emang nggak manipulate. Rambut dirapiin, Iya, trying to celana panjang, baju dibenerin. Kan try to manipulate. Ketika udah manipulate, tujuannya manipulate supaya kita dapat goals kita. In the business, the goals is the money kan. So manipulate first. Care dulu, peduli dulu dengan masalah target pasarmu yang bisa diselesaikan dengan produknya. Kemudian kita lanjut ke ini aku akan bilang what is platform like. When you match the platform, it will boost you. Itu pada intinya. Apa sih yang platform itu suka? Pertama, interaksi. Kenapa interaksi? Karena di interaksi itu kayak ibaratnya assignment, sebuah sign bahwa tanda tangan bahwa oke, aku relevan dengan dia. So, aku as a platform akan menayangkan ke kamu karena itu relevan menurut kamu. Kemudian yang kedua, share. Kenapa share menurut Ge? Ada nggak bayangan? Konteksnya apa dulu tapi ya gini. Kenapa platform suka ketika sebuah account di-share, sebuah konten di-share? Awareness maybe ke nggak dapet sih. Nggak nangkep ya? Ya. Share tujuannya nih, let's say aku ngeliat video lucu di sebuah akun. Aku share ke Ki buka dan Ki anggap lucu juga, ya kan? Akhirnya apa? Ki scroll di sana kan lebih lama. Rekomendasi. Yap. Ketika orang makin banyak di sebuah platform, let's say Instagram nih, orang makin banyak, orang itu nge-share postinganmu, so makin banyak orang yang ada di akunmu dan makin lama dia menggunakan Instagram. Ketika makin lama dia menggunakan Instagram, apa yang terjadi? Di sana Instagram dapat uang. Aktif usernya naik gara-gara akunmu, marketer ngiklan jadinya karena aktif usernya naik, di sana dia dapat uang. So dia seneng sama akunmu dong, karena IG storymu dong, maka akunmu akan di-blow, di-boost. Makanya share itu penting. Itu pentingnya share. Kemudian watch time. Ini korelasinya. Share sama watch time itu adalah korelasi. Watch time. Kenapa yang paling tinggi retention? Karena akunmu bisa, let's say, akunmu bisa buat orang nonton berulang-ulang di sana. Dari yang dia cuman video spend, let's say, spend waktunya cuman 30 detik durasi videomu, tapi karena ulang sampai 4 kali, bisa 120 detik. Balik lagi, semakin lama ada orang di accountmu, karena accountmu orang tersebut lama di Instagram dapat uang dari ads. Orang mau ads kan ibaratnya gini, ketika Ki jadi pejabat politik, di mana Ki mau pasang baliho? Di sebuah gang sempit yang kecil, di ujung gang tersebut, atau di sebuah perempatan traffic light yang besar. Yang usah. Nah, jadi itu alasannya, Za. Makanya Ki kenapa milih perempatan besar? Karena pada intinya, ketika perempatan besar dipilih itu karena kan lebih banyak potensi orang yang melihat. Lebih banyak potensi orang yang melihat, lebih banyak yang beli. Gitu. Lebih banyak potensi untuk orang yang beli. Hal tersebut kan keuntungan untuk pribadi kita tuh. Tapi beda lagi soal platform. Platform, keuntungannya adalah semakin banyak orang yang ada di sana, semakin banyak dia dapetin uang dari iklan. Ibarat tadi kenapa Ki mau masang baliho di sana ya karena seperti itu. Karena lebih banyak potensi orang melihat. Begitu juga pebisnis-pebisnis. Semakin banyak orang ada di platform Instagram tersebut, kita lihat itu traffic itu rame banget di sana, makanya disebutnya kan traffic kan. Sebutnya traffic karena keramaiannya ada di sana. Maka kita akan beriklan di sana. Itu kesimpulannya. Makanya indikator yang paling tinggi itu di sebuah konten IG story maupun itu feeds maupun itu reels, share itu indikator yang penting. Kalau kita lihat mungkin komennya sedikit tapi viewsnya sampai ratusan ribu, atau komennya nggak ada gitu tapi viewsnya ratusan ribu. Yang bisa kita lihat indikatornya adalah share-nya berapa. Setelah share-nya bisa kita lihat watch time-nya berapa, ditonton full nggak. Mungkin durasinya itu 30 detik tapi ditonton sampai 25 detik. Berarti watch time-nya kan hampir 100%, 80%-an lah. Itu indikator yang positif sekali. Kemudian retention-nya, berapa kali per orang nonton. Biasanya itu bisa kita lihat dari reach-nya dibagi impresinya. Reach-nya kalau udah bisa sampai, kalau reach dibagi impresi ketemu angka 3, terus 3 kali orang nonton. Nah itu biasanya akan menjadi indikator kontenmu akan di-boost. Nah begitu juga di IG story. Ketika bisa buat orang ulang, biasanya pakai games tuh. Coba tangkap gitu. Kalau kamu berhasil screenshot ini kamu dapat diskon 10%. Maka kan diulang-ulang sama dia. Ulang-ulang screenshot, retensinya tinggi. Kemudian share ke teman kamu supaya nambah lagi. Indikator dari engagement-nya itu meningkat dengan cara share udah kita dapat, retention kita dapat. Kemudian kirim ini ke DM kita, reply-nya juga dapat. Itu bakal nge-boost reach kita satu. Tapi nggak selalu tentang game ya. Itu salah satu hacknya ya. Salah satu contohnya yang bisa ngebantu reach-nya makin tinggi untuk dapetin goals tadi framework-nya. Kenapa kalian ada di video ini kan karena framework-nya yang kita inginkan adalah bagaimana cara dapetin puluhan juta di IG story doang. Benar. Dengan disclaimer harus udah ada followers yang cukup lah, kita bilang 2.000, 3.000. Kemudian target marketnya sesuai dengan brand tersebut. Jelas ya. Jelas. Bukan karena beli followers ataupun follow.
Dan Zah, karena tadi aku udah bilang kalau aku harus appreciate orang yang nonton video ini karena aku tahu ini video yang lama dan rumit dan tentunya ini bukan soal kita berkomedi, kita bukan ngomongin sesuatu yang sebenarnya menarik. Ini pasti video ini akan nimbulin kalian nguap berkali-kali. So, aku bakal appreciate dengan cara ngasih framework-nya. Jadi di sini ada beberapa framework yang biasanya aku sama timku pakai untuk IG story itu bakal aku share dengan cara kalian komen di kolom komentar. Kalau kalian perlu framework, kalian komen perlu framework, nanti kita bakal share framework di story-nya. Nah, aku bakal bahas salah satu contohnya. Nah, ini aku ambil salah satu contohnya soal problem, agitate, promo, FOMO, sama call to action. Problem, itu contohnya kita langsung pakai contoh aja ya, biar gampang diterjemahin. Ya. Problem, itu contohnya kita let's say tadi bilang soal gym. Di mana gym tersebut lagi buat promo 3 bulan. Ini briefnya ya. Briefnya adalah gym tersebut punya promo 3 bulan. Nah, kemudian kita cari tahu dulu problemnya80 harus punya promo. Kenapa promo 3 bulan itu ada? Let's say karena orang nggak konsisten nge-gym 1 tahun. Ya. Maka problemnya kita angkat. Tahu nggak sih kalau 80 dari 100 orang itu gagal nge-gym karena masalah Konsistensi. Nah, di konsistensi tersebut kita bahas lagi soal agitate-nya. Agitate-nya, bayangin berapa uang yang udah dibuang sama 80 orang tersebut. Dimana sebenarnya kalau buat daily pun masih lebih murah dibandingkan dia buat membership karena mereka nggak konsisten. Itu agitate problemnya. Kita perluas masalahnya. Kita kasih tahu kerugiannya apa. Kemudian mulailah kita masuk ke promo. Slides berikutnya. Jadi itu per slide saya tadi ya. Slides berikutnya adalah promo. Kita kasih tahu bahwa kita ada promo membership gym selama 3 bulan. Tapi belum urgent. Ya. Ya kan? Kita tahu nih, oke, problemnya ini, masalah yang akan menimbulkan untuk kerugiannya ini, solusinya ini, tapi kita ngerasa masih belum urgent walaupun kita pingin. Ya. Kemudian kita buatlah limitasi. Limitnya adalah promo ini berlaku sampai bulan Maret, di mana saat itu adalah bulan Januari. Ya. Dan hanya untuk 50 member. Mulai timbul kan urgennya. Tapi karena kita tahu promo ini baru dibentuk, maka kita belum ingin beli. Tugasnya adalah kita buat FOMO-nya. Kita buat ternyata banyak yang DM nih, kita screenshot. Mimin balas satu-satu ya dari bawah. Kemudian kita kasih bukti transfer. Tujuannya apa? Buat orang makin FOMO. Kita update. Slot sisa 30 lagi ya. Kemudian kita update ternyata ada yang closing untuk 3 orang. Satu aku ngechat untuk 3 orang. Jadinya ada 3 closingan. Parah sih ini cuma 1 orang bisa booking 3 slot. Makin FOMO lagi kan. Baru kita terakhir kasih CTA link. Please ya jangan ditunda atau ini bro, Mimin gak bakal perbanyak lagi promonya. Jadi emang kalau kalian kepingin kalian bisa klik langsung link ini. Itu frameworknya udah, problemnya dapat, agitate-nya dapat, promonya udah masuk, FOMO-nya udah ada, CTA linknya udah ada. Itu frameworknya. Jadi balik lagi kalau kalian mau framework ini, kita ada beberapa framework lagi. Kalian bisa komen for free di kolom komentar kalau kalian perlu framework story ini. Sekarang aku tanya ke Reza nih, aku balikin ke Reza. Apa yang masih kebingungin soal IG story? Mungkin lebih ke ini sih pendekatan dari awal problem sampai ke CTA link-nya. Karena kan kita pastinya harus ngumpulin sampel dulu kan. Betul. Sampel dan segala macam. Terus kita tahu keresahan umumnya mereka apa. Lebih ke ini sih skemanya kita untuk masuk nanti di dalam IG story-nya itu. Oke. Supaya lebih masuk framework-nya itu. Frameworknya itu. Ya. Oke. Simpelnya gini Zah. Kalau masalah gimana cara masuknya, that's why kenapa business owner atau UMKM harus akrab dengan admin, dengan dunia peradminan. Karena di dunia peradminan itu akan menunjukkan nanti masalah-masalah mereka apa, keinginan mereka apa, kondisi yang diresahkan apa, keraguan mereka apa, referensi mereka itu kemana. Dari sanalah bridging untuk masuk ke IG story itu. Validate-nya kayak gimana? Validasinya gimana nggak? Validasinya ketika kita bilang lah ada foto wedding. Kemudian dia bilang book untuk bulan Januari. Which is sekarang Desember hujan deras terus. Terus dia ngomong, Kak nanti kalau hujan di tanggal aku booking gimana ya Kak? Pertama brand owner harus ngeliat itu dulu. Kemudian gimana dia akan solvingnya. Ketika dia udah tahu solvingnya nanti kita bakal cari venue yang ada outdoor indoor. Kemudian dia akan buatin mood board 2 konsep. Outdoor indoor. Mood board itu buat yang nggak tahu jadi kayak ibaratnya referensi foto-foto dari project tersebut. Untuk persiapan biasanya fotografer biasanya bawa 1 mood board sih biasanya. Kalau outdoor aja, indoor aja. Kemudian kita si brand owner ini kan udah tahu ya bakal ngelakuin apa. Nah distribusinya dari sana. Dari sanalah ambil masalah tersebut untuk dibahas ke IG story. Problem solving dari masalah ini apa? Jadi problem solving tersebut disampaikan di IG story. Ada yang takut nggak sih kalau misalnya pas pre-wed-nya hujan, terus buat polling, aku kak, berarti valid masalah ini bener nih. Bahas. Kalau misalnya jawabannya enggak gimana? Oh enggak kok, nggak takut. Berarti nggak valid problem ini, so kita harus angkat problem yang lain. Masalah yang lain itu contohnya kita kalau bilang di industri pre-wed pasti kan make up. Luntur karena kelamaan, crack, kemudian mood, Ya. kemudian fotografernya nggak bisa ngobrol sama kliennya.
Itu yang menjadi masalah, kita bahas. Syukur deh kalau nggak ada yang takut, tapi ibaratnya yang aku takutin sih biasanya fotografer, nggak semua fotografer bisa ngobrol sama audiensnya. Jadinya sesi photoshootnya jadi kaku banget. Dari sana bridging masuknya. Iya lagi Kak, bener. Kemudian kita punya BTS yang misalnya audiensnya ketawa-ketawa bareng fotografer, ya masukin untuk validasi bahwa kita bisa. That's legit. Kemudian promonya, what is the promo we have now? Kalau masalah kayak gini mah udah jadi makanan sehari-hari saya gitu misalnya. Masih ragu, nih biar nggak ragu lagi, aku kasih promo gitu misalnya. Kemudian only untuk 10 klien doang ya di sesi Februari, Januari, udah masuk lagi. Jadi tetap based on problem yang dihadapi sama audience, bisa nggak sih di solving sama brand owner, sama tempat, ibaratnya tempat kita kerja. Kalau bisa di solving dengan dipublikasi lagi ke IG story. Itu sebenarnya framework yang pasti bisa nimbulin puluhan juta only with IG story. Karena ibaratnya aku pernah ada di fase di satu brand yang di-handle. Itu tanpa ads. Waktu itu tim nggak tahu kalau ads aku matiin. Oke. Organic content udah oke jalannya. Kemudian IG story-nya yang aku matengin framework. Bulan itu bisa datengin 60 juta tanpa budget ads. Bahkan ada satu minggu yang bisa dijualin sampai 15 juta sampai 20 juta. Padahal pas aku confirm mana audiensnya, oke aman. Padahal ads ku mati. IG story adalah tempat jualan. If IG story die, cash flow-nya pasti ngandek. Untuk produk-produk tertentu, nggak semua. Untuk produk-produk yang ibaratnya tersier lah, atau kebutuhan pelengkap lah, yang kalau dia beli nggak mati. Kalau kebutuhan primer ya nggak buat IG story juga nggak masalah, kayak industri kesehatan kayak gitu-gitu. Cuman klinik A buat IG story, klinik B enggak, maka orang kan lebih banyak ke klinik A. Itu Zah. Paling kayak bingung. Itu ya sih, apa namanya, kayak lebih ke kan kadang juga balik lagi ke yang pertama, ternyata apa yang dari framework IG story kita jalanin itu ada kemungkinan dari audiensnya tuh tidak relate tuh. Dan itu kan pasti tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi gitu loh. Yap. Lebih ke nanti gimana cara maksimalin ke yang emang mau. Yap. Kayak gitu. Yang emang relevan Ke audiensnya. itu bisa pakai strategi namanya A/B testing. Bisa A/B testing. A/B testing. Dari satu sampel problem kita bahas nggak relevan, oke, kita catat di spreadsheet nggak relevan, nggak ada yang replay. Kemudian kita coba tes yang ide kedua, ternyata relevan, kita catat relevan. Jadi lama kelamaan ketika itu 2-3 hari, seminggu 2 minggu, kita punya banyak sekali data bahwa yang relevan apa, bener nggak? Bingung nggak lagi nanti? Enggak kan? Karena udah tahu yang relevan apa. General sampelnya. General sampelnya seperti apa? Kalau misalnya ke restoran musim hujan, problemnya apa sih? Kita coba tes IG story-nya 1 A, B, C, D, A, B, C, D. Oh ternyata ketemu nih, yang ternyata yang benar-benar masalahnya adalah di B sama D. Itu yang nanti kita keep dulu. Kita cari lagi A, B, C, D, A, B, C, D. Lama-lama setahun kan tren udah semua kita lewatin. Tren Februari misalnya di di Valentine udah ada, misalnya di 17 Agustus udah ada, di hari besar kayak tahun baru, Natal, tahun baru udah ada. Jadi kan nggak bingung lagi. Tren yang bisa kita bahas dan kita ulang lagi dengan format yang berbeda aja. Iya. Itu aja kali. Dan yang paling penting, jangan terlalu main eksklusif di history. Maksudnya? Jangan terlalu main yang desain yang eksklusif. Kemudian jangan terlalu main yang ibaratnya terlalu elegan. Karena balik lagi, IG story adalah yang diharapkan apa? IG story adalah daily vlog kehidupan sehari-hari. Timnya seperti apa, sesibuk apa. Kita pakai gini, simpelnya kayak gini. Kalau mau buat IG story, ya gini ya, jangan sampai ke buat IG story kalau ke nggak merhatiin ini ya. Yang ke perhatiin adalah as a brand, itu jangan sampai buat IG story kalau nggak bisa memposisikan sepatunya sebagai customer. Oke. Coba posisikan dirimu sebagai customer. Atau somehow, misalnya kayak ada temen, atau kayak ada gebetan. Ibaratlah ini skincare gitu ya, kita bilang skincare. Kita as laki-laki gak peduli dong. Nah caranya adalah, aku mau coba traktir gebetanku skincare. Nah ketika itu tanggung jawabnya adalah gebetan, maka Ki akan berusaha sempurna dong. Maka Ki akan riset dong. Yeah. Mana skincare yang oke dong. Di proses riset itu Ki akan menemukan keyakinan terhadap brand A. Di sanalah Ki catat, oh aku yakin karena A, B, C, D, E, F, G, maka IG storyku harus menampilkan A, B, C, D, E, F, G. Posisikan sepatumu, bukan sepatu owner, bukan sepatu content creator, tapi sepatu customer. Itu yang akan membuat kontenmu efisien dan efektif untuk audiensmu. Kalau kontenmu masih berdasarkan menurutku oke, datanya mana? Apa yang pernah kita lakuin? Samplingmu seperti apa? Itu harus dilakuin. Bisa nanya ke orang lain.
Kemarin Ki wisuda apa yang Ki lihat? Kenapa Ki percaya sama audiens ini? Kemarin Ki nge-gym apa yang Ki lihat? Kenapa Ki percaya sama vendor ini? Oh iya, gymnya ada di mana-mana. Oke, itu satu. Kedua, ya soalnya selebgram banyak di sana. Oke, berarti perlu banyak selebgram. Ketiga, ya aku lihat dia bisa moto pas hujan-hujan. Oke. Empat, kayaknya timnya profesional deh. Karena bisa ngilangin jerawat. Loh, dari mana tahu? Kan nggak ada di postingannya. Ya aku lihat di IG story-nya. Kan itu yang indikator-indikator yang diperluin. Maka indikator-indikator itulah yang harus kita lakukan nanti di 2025 untuk jualan di IG story. Itu sebenarnya basicnya, frameworknya dasar banget. Untuk cara kita bisa mengerti bagaimana audiens kita adalah menjadi audiens dulu. Untuk bagaimana cara kita bisa membuat orang beli barang kita, target market bisa beli barang kita, adalah merasakan menjadi posisi target market itu. Kalau masih pakainya menurutku, maka itu masih egosentris. Ketika egomu terpuaskan, apakah kamu akan membeli produkmu? Oke, aku akan beli produkku. Berapa banyak kamu untuk menjalankan bisnismu? Nggak apa-apa punya ide, tapi harus divalidasi dengan cara sampling tadi, testing tadi. Maka nggak akan ada problem lagi. Kenapa kita FOMO beli produk yang bahkan kita baru tahu? Itu harus self-aware dulu. Ketika kita bisa memahami diri kita, kenapa kita beli? Kemudian kita coba validate ke rekan-rekan kita, bener nggak? Kalau dia menghadapi posisi ini, dia akan FOMO. Oh oke, berarti kita lakukan itu. Untuk ngasilin ya tadi goalsnya. Dengan IG story only, bisa ngasilin puluhan juta. Apalagi Zah, yang masih dibingungin? Itu aja sih paling, apa yang bisa kita kasih ke mereka. Dan kadang kan kayak kita tuh ngasih sesuatu yang awalnya mereka tidak butuhkan jadi mereka butuhkan lah kayak gitu. Kalau masalah apa sih yang harus kita kasih supaya mereka oke gitu ya, mau reply kita kayak bilang, ya berangkat lagi dari apa masalah mereka. Tadi aku sempat bilang soal currency sekarang adalah attention. How to get the attention is creativity. Ketika masalahnya dia bilang lah ini bengkel nih. Kemudian ketika bengkel, terus kita tahu sekarang musim hujan, masalah mereka apa? Motor mati karena banjir, atau enggak karbu kena air hujan mati. Konslet, starter, itu masalahnya dia. Kira-kira kita solve-nya dengan apa, Zah? Dengan kasih promo untuk kerusakan di kala itu. Saya lebih bilang promo untuk kerusakan kala itu. Mana yang lebih berarti, promo kerusakan di kala itu atau promo teknisi gratis ke rumah atau ke jemput lokasi? Ini ya lebih ke ini ya. Karena mereka kesulitan untuk ke bengkelnya ya. Ya kan? Ya ya. Orang kan bikin simpel kan? Efisiensi. Udah datang aja ke sini. Nah, di promo tersebut apa yang bakal bisa kita kasih gratis? Ya kasih gratis buat orang yang bisa jawab tebak-tebakan ini atau bisa skillset dengan benar, nanti bengkel kita bakal kasih free teknisi ke tempatmu kalau kamu tiba-tiba perlu. Menarik nggak untuk dibalas? Ya. Dia berangkat dari problem lagi. Problemnya apa? Perusahaannya bisa solve apa? Brandnya bisa solve apa? Brand fashion dia bilang, musim hujan. Problemnya mereka apa? Ingin ke toko. Cuman di toko nanti males hujan-hujanan. Gratis ganti ukuran. Kalau ukurannya nggak pas bisa gratis nanti dibalikin dikasih ukuran yang sesuai. Menarik kan? Makanya aku bilang, problemnya apa? Brandnya bisa nge-solve dengan apa? Itu yang kita highlight di IG story. Nggak selalu dengan gratis produk. Dapat tujuan soalnya. Iya, kita bisa gratisin sesuatu yang memang bervalue. Misal, wedding fotografer, gratis helper yang megangin payung, kan bisa. Yang kayak gitu masih bisa dilakukan. Jadi, kesimpulannya adalah, problemnya apa? UMKM harus kreatif sekarang untuk solving the problem. Nggak bisa cuman konteksnya nanti kita produk ini kapan jualannya kan? Ibaratnya kasih dia sesuatu yang nanti bisa kita pakai bahan jualan. Lebih gitu aja sih, Zah. Untuk IG story, Zah. Ya ya. Aman ya? Ya, kurang lebih ini nangkep sih formatnya harus bagaimana. Aman ya? Oke guys, jadi untuk IG Story Framework yang aku bilang dari IG Story bisa 20 juta, tadi kesimpulannya itu based on customer centris, sadarin dirimu tuh ngerasain apa, kalau masih bingung ntar harus konten apa, terus endingnya gitu. Ya sadarin dirimu, kamu itu perlunya apa untuk percaya sama sebuah brand. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya pacarmu, temenmu, kakakmu, orang tuamu kenapa beli produk itu, dari sana kamu nemuin apa aja yang harus ada di IG storymu. Tapi buat kalian yang ngerasa males untuk pelajarin itu semua, kan ngerasa terlalu rumit, ternyata IG story aja serumit itu, kalian bisa klik link di bawah. Itu nanti ada link untuk timku. Jadi timku nanti bakal kasih konsultasi secara gratis untuk brandmu. Dan bisa nanti langsung kalau memang perlu buat brandmu, nanti bisa langsung kerja sama bareng Grow Up Kreatif. Sosial medianya di-handlein semua. Nggak perlu lagi nyari talent, videographer, fotografer, graphic design, dan lain-lain. Itu tinggal klik aja link di bawah. Nanti kita yang bakal handle as a content creator atau social media marketing brand kamu. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe akun Grow Up Kreatif TV. See you on another video.